yaitu osteoartritis. Osteoartritis ini adalah penyakit persendian yang paling banyak diderita, terutama wanita yang mengalami obesitas. Diagnosa ditegakkan berdasarkan presentasi klinik dan didukung oleh radiografi. Nah, ini bedanya persendian normal dengan persendian yang mengalami osteoartritis. Sedikit berbeda dengan tadi pada rheumatoid arthritis. Kalau di sini biasanya penyebab osteoartritis memang trauma atau beban yang terlalu berat pada persendian, misalnya pada obesitas, sehingga kemudian terjadi tekanan. Nah, tekanan ini dengan pergerakan sendi akan menyebabkan erosi pada tulang rawan dan akhirnya kedua tulang di persendian ini akan bertemu. Jadi ini terjadi penipisan tulang rawan dan bertemu, sehingga ini yang kemudian menekan sel saraf dan sebagainya hingga menyebabkan rasa sakit. Manifestasi klinik dari osteoartritis sering dialami setelah usia 40 tahun, terutama pada wanita, dan ini persendian yang sering terkena, tadi sudah ya, di leher, di tulang belakang bagian bawah, panggul, lutut, jari-jari tapi ruas terluar, dan di ibu jari kaki. Tujuan terapi osteoartritis untuk mengontrol nyeri dan bengkak, meminimalkan disabilitas, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan mencegah progresi dari penyakit itu sendiri. Untuk terapinya yang pertama ada NSAID, tetapi NSAID ini harus dihindari penggunaan jangka panjang. Kemudian untuk indomethacin sebaiknya tidak digunakan jangka panjang pada pasien dengan OA panggul karena menyebabkan destruksi persendian yang lebih cepat. Topical NSAID ini lebih aman secara efek samping gastrointestinal, cuma memang munculnya efek agak lama, 3-4 minggu setelah diberikan, dan memang dia lebih baik daripada oral, terutama jika persendiannya ada di permukaan, mudah dijangkau oleh bentuk topikal, gitu ya. Lebih aman tentu saja dari efek samping gastrointestinal dan renal. Misalnya di Difloconazole topikal tersedia dalam bentuk sediaan gel, atau kalau di luar negeri ada pads. Kemudian ada kortikosteroid. Kortikosteroid ini bisa digunakan dalam bentuk injeksi intraartikular, triamcinolone misalnya. Cuma memang untuk injeksi intraartikular satu persendian hanya bisa disuntik maksimal 3 kali dalam 1 tahun, jadi 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, dan sekali penyuntikan hanya boleh menyuntik 1 persendian. Kemudian ada glukosamin sulfat. Glukosamin dan kondroitin ini adalah suatu glikoprotein dari bahan alam bahari atau bisa juga diproduksi secara sintetik yang dia itu strukturnya sama dengan struktur-struktur yang ditemukan di tendon, ligamen, kartilage, dan cairan sinovial. Bisa digunakan secara oral, bentuk sediaannya paling banyak oral ya, walaupun kemudian dikembangkan bentuk sediaan yang lain. Terbukti mengurangi nyeri, mengurangi kekakuan, dan meningkatkan mobilitas pada pasien OA, tetapi hasilnya belum seragam, jadi hasil-hasil uji klinisnya belum seragam, sehingga sampai saat ini glukosamin kondroitin masih ditetapkan sebagai suplemen, belum bisa sebagai obat. Kemudian yang terakhir ada asam hyaluronat, ini adalah cairan yang disuntikkan ke persendian, dan ini hanya untuk sendi lutut ya, karena di tempat lain tidak terlalu bermakna efikasinya, dan di sini dia berperan sebagai cairan sinovial, jadi dia menggantikan cairan sinovial sehingga mengurangi friksi antar tulang dan meningkatkan artikulasi, meningkatkan ruang gerak dari persendian, ring motion dari persendian. Kemudian ada gout, artritis gout ini nanti satu paket dengan hiperurisemia ya. Sebetulnya gout ini awalnya adalah dari kristal asam urat. Jadi asam urat di dalam darah itu bisa berasal dari sintesis purin endogen, jadi dari asam nukleat dari sel-sel yang sudah rusak itu, basa purinnya untuk bisa diekskresikan dari keluar dari dalam tubuh dibuat menjadi dimetabolisme menjadi asam urat lewat santin, liposantin menjadi asam urat, atau asam urat darah ini berasal dari diet kaya purin yang kemudian dia harus diekskresikan via ginjal atau via saluran cerna. Nah, kalau kadar asam urat masih di bawah normal, maka dia masih dalam bentuk terlarut. Tetapi pada saat kadarnya tinggi, maka terjadi supersaturasi, jenuh, dan akhirnya dia mengkristal. Dan kristal-kristal asam urat ini umumnya akan tertimbun di persendian dan menyebabkan artritis gout. Ada obat-obat yang menginduksi hiperurisemia, ya.
ada diuretik karena dia mengurangi resorpsi, mengurangi ekskresi dari asam urat, kemudian asam nikotinak, salisilat, etanol, pirasinamid, levodopa, etambutol, obat-obat sitotoksik, dan siklosporin. Kalau obat sitotoksik ini karena dia membunuh sel dalam jumlah banyak, kemudian tadi inti selnya, bahasa purinya di biosintesa, di metabolisme menjadi asam urat, itu yang menyebabkan hiperurisemia. Gout paling sering terjadi pada ibu jari kaki, ya, dan karena ada kristal urat tadi menumpuk, terjadi inflamasi di situ dan bisa terbentuk topus, dan akhirnya ada erosi tulang karena banyaknya mediator inflamasi yang ada di situ. Secara klinik dia akan nampak bengkak, merah gitu ya, ditekan, sakit, sangat sakit, ini sangat sakit. Dan memang sebetulnya jika tidak diterapi, artritis gout ini akan sembuh sendiri, tapi butuh waktu yang sangat panjang dan karena nyerinya bisa nyeri parah, sehingga tetap perlu terapi dengan obat-obat anti artritis gout. Ini cairan sinovial yang belum ada kristal asam urat, tetapi kalau ada kristal asam urat ini seperti ini. Jadi memang kristalnya berbentuk jarum seperti ini, dan ini yang kemudian dianggap sebagai zat asing oleh sistem imun tubuh kita dan mengaktifkan inflamasi di situ. Tata laksananya bisa dengan NSAID, colchicine, dan kortikosteroid. Jadi kalau masih nyeri ringan atau sedang, cukup monoterapi dengan masing-masing obat ini. Tapi kalau sudah parah, maka perlu kombinasi. Nah, kalau kita lihat colchicine ini bekerja memang dengan mengurangi rasa nyeri karena dia mencegah migrasi neutrofil ke persendian. Jadi dia bekerja di fase awal sekali dari inflamasi dengan mencegah migrasi neutrofil ke persendian. Jadi dia mencegah. Jadi seharusnya kalau ada inflamasi, ada pemicu inflamasi kan terjadi penurunan permeabilitas sehingga isi darah bisa keluar, ya, sel-sel darah bisa keluar. Nah, keluarnya itu biasanya dengan membentuk tubulin, dari mikrotubulin bentuk tubulin untuk lewatnya si sel-sel darah itu. Nah, neutrofil colchicine itu bekerja dengan menghambat pembentukan tubulin yang untuk lewatnya sel darah itu, sehingga efeknya hanya muncul pada gout yang sangat akut yang di bawah 12 jam. Setelah onset terjadi lewat 48 jam, efek colchicine akan berkurang. Efek sampingnya ada nausea, vomiting, diare, dan ruam. Kemudian kalau NSAID dan kortikosteroid sudah kurang lebih sama, ya, obat-obatnya sama dengan obat-obat yang digunakan pada penyakit sebelumnya. Kemudian untuk kondisi hiperurisemia, kita gunakan inhibitor xanthine oksidase, first choice-nya, dan allopurinol ini masih obat yang paling banyak digunakan. Keuntungannya karena allopurinol ini efektif pada overproduksi, jadi pada saat enzim ini bekerja banyak gitu ya, karena banyak purin yang terbentuk, overproduksi, dia juga efektif menghambat enzim ini. Kemudian dia juga bisa bekerja pada kondisi underekskresi. Underekskresi itu ekskresi via renal, ekskresi asam urat via renal. Kemudian dia juga dapat bekerja pada pasien dengan kondisi insufiensi ginjal. Umumnya penggunaan inhibitor xanthine oksidase ini dimulai dengan dosis rendah, ya, 100 mg per hari, tetapi setelah gout tertangani. Jadi kalau pasien ini mengalami artritis gout, kemudian dideteksi ternyata kadar asam uratnya tinggi, yang harus ditangani dulu adalah artritisnya. 3-4 hari sembuh, normal, peradangan sudah reda, baru dimulai tata laksana dengan allopurinol misalnya. Kemudian dilanjutkan dengan dosis maintenance sehingga kadar asam urat normal tercapai. Harus dihentikan jika muncul efek samping ruam atau abnormalitas fungsi hati. Kemudian ada agen urikusurik, ada probenesid. Probenesid ini meningkatkan sekresi asam urat ke urin dan mengembalikan sebagian besar abnormalitas asam urat pada gout. Biasanya memang banyak pasien itu mengalami hiperurisemia kemudian gout karena mengalami underekskresi. Cuma si probenesid ini harus dihindari untuk pasien dengan gangguan fungsi renal. Baik, itu singkat, materi singkat terkait gangguan tulang sendi. Anda tetap masih harus banyak membaca buku-buku farmakoterapi untuk pendalaman materinya. Terima kasih.
Kita bisa berdiskusi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.